Shalom adik-adik, selamat sore, selamat berbakti kembali di dalam Bible Study for Kids. Pada sore hari ini kita belajar satu tema, yaitu Eaten of Worms. Eaten of Worms, dimakan oleh cacing-cacing. Ya, kita akan melihat di dalam Alkitab seorang tokoh yang mungkin kita semua jarang ya belajar mengenai tokoh ini ya. Memang ini bukan tokoh yang baik, bukan tokoh yang dapat memuliakan nama Tuhan ya, tetapi kita mau belajar dari apa yang dikerjakan oleh tokoh ini sehingga dia bisa mati dengan dimakan oleh cacing-cacing ya. Kita mau baca ayatnya yaitu di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-21 sampai ke-23. Mister bacakan. Dan pada suatu hari yang telah ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Oh, ya. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Ya, ini adalah sebuah cerita yang mengerikan. Adik-adik ya, mungkin kalau kita melihat di dalam zaman sekarang pun kita belum pernah menjumpai ada orang-orang yang mati karena dimakan cacing. Siapa tokoh ini? Orang ini adalah Raja Herodes. Ya, betul, dia adalah seorang raja. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam tentang ceritanya, Mister mau membagikan sedikit kepada kalian tentang sebenarnya siapa Raja Herodes ini ya. Raja Herodes itu adalah satu tokoh yang familiar, yang seringkali kita dengar juga di dalam firman Tuhan tentang kisahnya. Namanya sering muncul. Kita mau melihat Raja Herodes itu adalah ya, Herodes itu adalah nama dari sebuah keluarga, ya, nama keluarga yang memerintah raja-raja yang memerintah di Israel pada zaman Tuhan Yesus dan zaman Perjanjian Baru, ya. Dan kalau kita tahu ada beberapa nama Raja Herodes yang pernah kita dengar, mungkin pada umumnya disebut Herodes gitu saja, ada ya. Tapi sebenarnya paling tidak yang kita tahu ada 4. Herodes Agung itu yang memerintah saat Yesus lahir, ya. Herodes Antipas itu penerusnya yang kemudian memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Ya, kalian ingat ceritanya ya. Herodes Agripa I. Nah, ini yang sedang kita baca sekarang ini. Dia yang membunuh Yakobus dan menangkap Petrus. Kejadiannya setelah Yesus mati tentunya ya. Setelah Yesus naik ke surga, Herodes Agripa I ini menggantikan Herodes Antipas, dan kemudian di dalam Kisah Para Rasul 12 ini dia membunuh Yakobus murid Yesus dan menangkap Petrus ya. Kemudian selanjutnya kalau ada berikutnya adalah Herodes Agripa II, dia yang akan di kemudian hari mengadili Paulus. Nah, ini sekilas tentang Raja Herodes ini yang memerintah atas bangsa Israel ya. Raja Herodes ini sebagai latar belakang, dia itu adalah raja yang sebenarnya tidak disukai oleh orang Yahudi, oleh kebanyakan orang Israel. Dia tidak disukai karena apa? Karena dia dianggap dia itu adalah utusan penguasa yang diutus, yang ditunjuk oleh penjajah Roma pada waktu itu. Jadi bangsa Israel pada waktu itu, pada zaman Yesus lahir, sampai pada waktu dia mati, sampai pada waktu dia naik ke surga, sampai zaman rasul-rasul, Israel itu sedang dijajah oleh bangsa Roma. Nah, bangsa Roma itu untuk menguasai Yahudi Israel, maka dia menunjuk seorang raja. Raja ini adalah
raja dari keluarga Herodes ini. Mulai dari Herodes Agung, Antipas, Agripa I, Agripa II, seperti itu. Nah, jadi Herodes ini dianggap sebagai orang yang bermusuhan dengan rakyat, tidak disukai oleh rakyat, ya. Oleh karena itu, Herodes ini di satu sisi dia juga tidak terlalu senang sama orang Israel, tapi dari satu sisi dia berusaha untuk menarik hati orang Israel. Dia berusaha untuk menyenangkan hati orang Israel. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana dia berusaha menyenangkan hati orang Israel. Nah, kita kembali lagi kepada kisah di dalam kisah 12 yang tadi kita baca. Kita mau melihat Herodes itu adalah seorang raja yang cukup jahat. Ya, kita mau melihat Herodes Agripa I ini itu apa saja kejahatan yang sudah dilakukannya. Ya, yang pertama, dia itu menganiaya orang Kristen. Ya, bahkan membunuh Yakobus. Itu dapat kita baca di dalam Kisah 12 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Kisah 12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang jemaat yang menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Nah, dia membunuh Yakobus. Dia juga menganiaya orang-orang Kristen pada waktu itu. Kemudian kalau kita lihat di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat yang ketiga dan keempat, dikatakan dia menangkap Petrus, Rasul Kristus itu. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, yaitu membunuh Yakobus dan menganiaya orang Kristen tadi, ya, ia melanjutkan perbuatannya dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak untuk mengadili Petrus. Untuk menghukum Petrus lebih dalam lagi. Mungkin dia akan dibunuh. Ya, itu keinginannya dari Herodes. Dan kejahatannya tidak sampai di situ lagi. Di situ saja. Dia pada waktu itu dia pergi ke suatu kota yang pertama Kaisarea, dan kemudian dia di sana dia dia berkata-kata, dan kemudian pada waktu itu dia berpidato, ya, dan rakyat-rakyat di sana bersorak dan mereka berkata ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan dia menerima hal itu, ya. Dikatakan di dalam ayat ini dia itu datang pada waktu itu, ya, dengan mengenakan pakaian kerajaan. Dia duduk di atas tahtanya sambil berpidato. Dan mereka mengatakan ini seperti dewa, ini seperti Allah, ini seperti Tuhan. Dan dia menikmatinya. Dan jelas dikatakan, ya, dia ditampar malaikat sampai mati. Karena apa? Karena dia tidak memberi hormat kepada Tuhan. Dia menjadi sangat sombong dan tidak menghormati Tuhan. Itulah kesalahan terbesarnya yang sehingga membuat dia ditampar oleh malaikat sehingga dia mati, dimakan oleh cacing. Lalu kita melihat dari hidup Herodes ini, ya, meskipun Herodes ini adalah orang yang jahat, tapi kita bisa belajar sedikit hal supaya ini mengingatkan kita, supaya kita jangan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Herodes ini. Pelajaran dari Herodes yang pertama kita melihat, Herodes itu penganiaya orang Kristen. Itu menyakiti Tuhan. Kenapa hal ini menyakiti hati Tuhan? Kenapa? Menyakiti orang, sesama orang manusia, itu sama dengan menyakiti Tuhan. Kita mau melihat di dalam Matius 25 ayat 40 dan 45. Ini prinsipnya, adik ya. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.
Ya, adik-adik, kita lihat segala sesuatu, bahkan yang kecil pun, yang baik yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk sesama kita, yang paling kecil, itu sama dengan untuk kepada Tuhan. Demikian juga yang tidak kita lakukan atau kita berbuat jahat, melakukan kejahatan kepada orang lain, kepada sesama kita, itu juga seperti kita melakukannya kepada Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik, kita harus paham prinsip ini bahwa setiap apa yang kita kerjakan yang menyakiti orang lain itu juga menyakiti hati Tuhan. Ya, di dalam kekristenan kita, Tuhan menginginkan supaya kita itu bukan hanya tidak melakukan kejahatan, tetapi kita itu juga menunjukkan kebaikan hatimu. Ada banyak ayat yang menceritakan hal ini. Filipi 4 ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya, jadi jangan dipendem kalau kita itu punya hati yang baik. Relalah untuk saling tolong-menolong, relalah untuk kita itu membantu yang lain, mungkin memberikan sumbangan dan lain sebagainya, ya, menolong orang-orang yang dalam kesusahan, di sekolah kalau ada orang-orang yang kesulitan, teman-teman kita yang kesulitan dalam pelajaran, kita mengajari mereka, ya. 2 Timotius 3:17 mengatakan, karena setiap manusia kepunyaan Allah itu sudah diperlengkapi dengan setiap perbuatan baik. Kalian punyanya Allah, kalian sudah ditebus. Ketika kalian adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kalian bisa melakukan perbuatan baik. Karena apa? Kalian sudah diperlengkapi. Diperlengkapi dengan apa? Kita diperlengkapi dengan kasih ilahi. Kita memiliki kasih ilahi. Kita mau meniru seperti apa yang dilakukan oleh Kristus. Kita lihat selama Kristus ada di dalam dunia ini, berapa kali Yesus jatuh belas kasihan, berbuat baik, menyembuhkan orang, menolong orang, memberikan makan. Adik-adik, dan terlebih dari itu ia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Demikian juga dengan kita. Kita ini sudah diperlengkapi dengan perbuatan baik. Dengan kasih ilahi yang memampukan kita untuk memberikan kasih kita melalui setiap perbuatan baik kita. Dan ketika kita itu hidup di dalam Roh Kudus, ketika kita dipimpin oleh Roh, maka Galatia 5:22 mengatakan akan muncul buah-buah Roh. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Adik-adik, ketika kita menjadi seorang yang mengikut Kristus, kita tidak akan menjadi seperti Herodes. Kita tidak melakukan kejahatan kepada orang lain. Kita tidak menyakiti orang lain. Tetapi justru kita mau melakukan kebaikan. Kita mau menunjukkan kebaikan. Dan tidak cuma sekedar berhenti di melakukan kebaikan. Tapi kita juga mengasihi musuh kita. Matius 5 ayat 44 mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi, ketika kita mungkin merenungkan di dalam hidup ini, mungkin kalian pernah menyakiti teman-teman kalian. Mungkin kalian pernah menyakiti hati orang tua kalian. Ingat adik-adik, itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Itu adalah sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Maka mari kita mau bertobat. Kita mau memperbaiki sikap kita, perkataan kita, tingkah laku kita. Kita mau memperkenankan Tuhan. Kita tidak mau menyakiti Tuhan yang telah mengasihi kita. Dan pada akhirnya kita tidak mau menjadi seperti Herodes. Ya, kita tidak mau seperti Herodes. Adik-adik ya, kita mau menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Ya, kemudian kita melihat yang kedua. Pelajaran yang kedua yang kita dapat dari Herodes. Herodes ini mementingkan dirinya sendiri. Kalau kita tadi baca di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang ketiga, dikatakan ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, yaitu tadi sudah Mister ceritakan, membunuh Yakobus dan menyiksa, menyakiti orang-orang Kristen, menganiaya orang Kristen,
ketika dia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya dan menyuruh menahan Petrus. Nah, kalau kita lihat di sini, Herodes itu berusaha menyenangkan orang Yahudi, ya, bukan karena dia suka karena sama orang Yahudi, tapi karena ia butuh supaya orang Yahudi ini senang, lalu bisa nurut sama dia. Herodes ini kan diberikan kuasa oleh bangsa Romawi untuk mengatur seluruh orang Israel, orang Yahudi. Nah, kalau orang Yahudi yang dipimpin ini tadi tidak kerjasama sama dia, tidak suka sama dia, menyerang dia terus, menolak dia terus, maka dia akan kesulitan. Dia bikin perintah seperti ini ditolak, dia bikin perintah seperti ini ditolak, ya. Maka dia harus membuat sebuah suasana yang kondusif bagi rakyat Yahudi, bagi orang-orang Yahudi, bukan orang Kristen ya, orang Yahudi. Caranya gimana? Caranya yaitu dengan memusuhi, menganiaya musuhnya orang Yahudi pada waktu itu. Nah, yang terbesar pada waktu itu adalah orang-orang Kristen yang muncul pada waktu itu. Oleh karena itu, Herodes berusaha menyakiti, menganiaya orang Yahudi, orang Kristen, supaya orang Yahudi itu suka sama dia. Ya, jadi di balik usahanya ini, dia itu ada satu pemikiran. Dia cuma mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak peduli kalau tadi dia itu menyakiti orang Kristen, dia itu menyakiti hati Tuhan, dia nggak peduli. Yang penting orang-orang ini semua bisa tunduk sama aku. Orang Yahudi ini suka sama aku. Ya, jadi kita melihat yang kedua adalah sifat egois. Sifat yang suka mementingkan diri sendiri. Di dalam kekristenan kita diajarkan untuk tidak mementingkan diri sendiri. Bahkan Tuhan Yesus memberikan contohnya sendiri di dalam hidupnya. Kalau kalian tahu, Yesus itu lahir ke dunia bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk senang-senang, bukan untuk menjadi kaya, bukan untuk menjadi hebat, menjadi terkenal, bukan untuk menikmati. Ya, pada waktu ya dicobai oleh iblis 3 hari, 40 hari, setelah puasa 40 hari 40 malam, dia dicobai 3 kali. Yang terakhir dikatakan, semua seluruh dunia yang akan kuberikan kepadamu. Apa yang dikatakan? Ya, dia tidak mau. Dia tidak menerima itu. Karena bukan itu tujuannya. Dia hadir di dunia. Tujuannya hadir di dunia adalah untuk melakukan kehendak Bapaknya, yaitu untuk menyelamatkan manusia, untuk menebus dosa manusia, bukan untuk dirinya sendiri. Ini pengajaran yang diajarkan oleh Yesus, yaitu dia mengajarkan supaya kita pengikutnya tidak menjadi orang yang egois. Dan bahkan di dalam Alkitab ada ayat-ayat yang menentang ini. Tuhan itu marah terhadap orang yang mementingkan diri sendiri. Ya, orang yang egois itu Tuhan tidak suka. Roma 2 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Ya, orang yang egois itu Tuhan tidak suka. Ya, bahkan Paulus yang tadi menulis kitab Roma juga di dalam 1 Korintus dia mengatakan bahwa dia sendiri juga berusaha untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ini adalah suatu contoh teladan yang harus kita jalankan juga, adik-adik. Ya, coba kita lihat 1 Korintus 10 ayat yang ke-33. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang. Ya. Dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Adik-adik, Paulus itu berusaha melakukan kebaikan kepada tetangganya, kepada orang-orang yang ditemuinya, kepada keluarganya. Untuk apa? Supaya mereka beroleh selamat. Supaya mereka diselamatkan. Dia rela. Bahkan, ya, itu kalau kalian baca 1 Korintus 10:33, ini hanya sebagian kecil dari seluruh ayat yang menceritakan bagaimana Paulus itu berusaha senantiasa untuk menyenangkan orang-orang di sekelilingnya, memperhatikan kepentingan, memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang di sekitarnya, ya. Dan
Kalau kalian lihat lagi, ya, di dalam 1 Korintus 8 ayat 13, ya, 2 pasal sebelum dari ayat yang tadi kita lihat, dia mengatakan satu statement yang luar biasa. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudara. Coba kalian pikir, ya. Pada waktu itu Paulus menjelaskan, ya, tentang daging yang dimakan, daging korban persembahan kepada berhala. Apakah boleh dimakan? Itu tidak masalah seharusnya. Di dalam Kristus, kita di dalam Tuhan, ya kita kalau kita tidak sengaja kita makan, tidak masalah. Karena apa yang di dalam kita itu jauh lebih besar daripada apa yang di dalam dunia. Tetapi kalau misalnya ada orang yang tersontoh karena kita memakan makanan-makanan itu, Paulus mengatakan, jangankan daging persembahan, semua daging tidak aku makan. Ya, aku tidak mau makan daging lagi supaya orang jangan tersandung oleh aku. Ya, jadi ketika kita makan sesuatu, ya, tetapi Tuhan itu menjadi batu sandungan bagi orang lain, lebih baik jangan, ya, lebih baik jangan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang yang mengatakan seperti ini pada Mister. Kamu kalau minum anggur, ya, anggur merah, ya, itu adalah minuman beralkohol, ya. Sedikit tidak apa-apa, itu bagus demi kesehatan, ya. Tidak apa-apa, itu bagus demi kesehatan. Memang mungkin kalau jumlahnya sedikit, mungkin tidak apa-apa. Tetapi ketika itu dapat membuat Mister menjadi batu sontohan bagi orang lain, Mister lebih baik tidak akan melakukannya. Mister tidak akan melakukannya. Banyak hal yang bisa kita lakukan, kita ambil, kita jalan hidup yang kita ambil, yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, kehendak kita. Tapi kita ambil dengan tujuan apa? Supaya kita jangan menjadi batu sontohan. Ya, zaman dulu mungkin eh, pada waktu Mister masih muda, ya, musimnya kalau pada waktu itu anak muda zaman dulu itu rambutnya disemir, gitu ya. Mungkin ya zaman sekarang juga masih ada gitu ya, rambutnya disemir gitu ya. Nah, tetapi kemudian Mister juga sempat kepingin gitu nyoba-nyoba gitu ya, tetapi tidak mau. Karena apa? Karena pada saat itu pemikiran bahwa orang yang rambutnya disemir itu tidak rohani, tidak cocok untuk seorang hamba Tuhan itu memakai seperti itu. Dan mungkin juga model-model rambut atau juga mungkin tato dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan, oh itu tidak apa-apa, biasa. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang tatoan, ya, pendeta yang bertato. Tapi Mister merasa bahwa entah Mister merasa itu salah, tetapi misalnya tidak salah sekalipun, banyak orang yang memandang negatif terhadap orang yang bertato. Lebih baik kita tidak mengambil jalur itu. Lebih baik kita tidak bertato karena kita mau mementingkan orang lain. Jangan sampai mereka tersontoh oleh perbuatan kita, oleh hidup kita, oleh pilihan fashion kita, baju kita. Kita mau pakai yang perempuan pakai yang rok mini, kita mau. Aku tidak mau pakai rok mini. Tujuannya apa? Bukan untuk diriku. Kalau aku suka pakai rok mini, tapi tujuanku adalah untuk tidak jadi batu sontohan bagi orang lain. Mari adik-adik, kita mau belajar untuk tidak cuma memperhatikan diri kita sendiri, tetapi kita juga mau memperhatikan apa yang dirasa, apa yang dilihat orang lain. Jangan sampai mereka tersontoh oleh perbuatan kita. Ya. Kemudian yang ketiga, yang pelajaran yang dapat kita dapat dari Herodes ini adalah kesombongannya. Dia tidak menghormati Tuhan. Ya, Tuhan itu benci orang sombong. Adik-adik, di dalam Alkitab, dalam perjanjian baru, ada 2 orang paling tidak yang Mister mau bandingkan hari ini, ya yang menganiaya orang Kristen. Yang pertama adalah Raja Herodes ini, yang kedua kalian tahu siapa? Paulus.
Paulus itu dulunya penyiksa jemaat. Tetapi kenapa dia tidak dihukum oleh Tuhan, tapi Herodes ini dihukum oleh Tuhan? Yang terutama, dosa utama dari Herodes ini yang membuat dia sampai ditampar, kematiannya dipermalukan di depan umum, karena kejahatannya, yaitu sombong dan tidak menghormati Tuhan. Paulus tidak demikian. Paulus ketika dia dulu menyiksa orang Kristen, dia merasa sedang melakukan jalan Tuhan. Tetapi Tuhan yang baik, yang penuh kasih, justru menunjukkan dirinya kepada Paulus dan membuat dia bertobat. Dia mengerti sekarang mana yang salah, bahwa dia selama ini menyiksa Tuhan. Menyiksa murid Kristus sama dengan menyiksa Tuhan. Jadi dia bertobat. Tetapi Herodes itu tidak, bukan hanya cuma itu. Ada kesombongan yang luar biasa. Ya, kesombongan yang luar biasa, ketidakhormatan kepada Tuhan. Berapa banyak orang-orang yang dihukum, dihancurkan Tuhan di dalam Alkitab. Karena apa? Dosa yang kelihatannya sepele ini. Sombong. Siapa lagi kalau kalian tahu? Saul. Saul itu tidak pernah merasa bersalah ketika dia mempersembahkan korban, ketika dia tidak membunuh seluruh bangsa Amalek. Itu yang membuat dia merasa hebat. Dia merasa hebat. Sehingga Tuhan melihat Saul itu sebagai orang yang sombong. Saul Raja Israel itu menjadi orang yang sombong. Sehingga Tuhan menghukumnya karena kesombongannya. Kita mau melihat prinsipnya. Kita lihat di dalam Amsal 16 ayat yang kelima, dalam terjemahan lama dikatakan, barang siapa yang sombong hatinya, ia itu kebencian kepada Tuhan. Turun-temurun tiada ia terlepas daripada penghukuman. Tuhan itu benci sama orang sombong. Karena apa, Dedek? Karena Tuhan itu pemilik seluruh alam semesta, bukan cuma bumi ini aja. Apalagi cuma suatu negara. Apalagi cuma satu kota. Bukan, seluruh alam semesta. Yang kalian lihat di udara, di langit, bintang-bintang, matahari, bulan itu punyanya dia semua. Itu dia yang buat. Tapi kita yang sekecil debu ini jadi sombong. Itu sangat lucu dan tidak masuk akal. Ya, kesombongan itu sangat menjijikkan bagi Tuhan. Kita lihat mengapa kita tidak boleh sombong. 1 Korintus 4 ayat yang ke-7 menceritakan, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apa yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Apa yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ya, jadi kita semua yang kita miliki sekarang ini, kekayaan, kepintaran, ya, mungkin wajah yang tampan atau cantik, atau apapun yang kita miliki, ya, keluarga yang baik-baik saja, itu semua Tuhan yang kasih. Loh kok bisa? Loh kalau aku pintar kan itu hasil usahaku. Itu hasil aku belajar ngotot setiap hari. Tidak. Tuhan semudah membuat kalian jadi anak yang sakit-sakitan. Dan membuat kalian jadi anak yang tidak berprestasi. Tuhan semudah mengizinkan sakit penyakit hadir dalam hidup kalian. Setiap kali kalian ujian, kalian dibikin pilek, batuk, itu aja. Sehingga kalian tidak bisa fokus, tidak bisa konsentrasi belajar. Buyar semua, Dedek. Ya. Bagaimana ketika orang tua kalian bekerja, tapi Tuhan tidak membukakan jalan, tidak memberikan jalan, berkat itu nggak bisa turun. Semudah itu. Ya. Berapa kali Mister mendengar cerita-cerita Tuhan memberikan berkatnya hanya melalui sebuah waktu yang sangat pendek. Karena tiba-tiba seseorang bertemu dengan seseorang tanpa disengaja. Loh, kalau pertemuan-pertemuan seperti ini tidak pernah dipertemukan oleh Tuhan, tidak akan terjadi. Tidak ada berkat yang terlimpah, tercurah. Kalau kita memiliki semua ini, bersyukurlah ini adalah pemberian Tuhan. Apapun keadaan kita, ini adalah pemberian Tuhan. Hidup kita, kesehatan kita, semuanya adalah pemberian Tuhan. Oleh karena itu kita tidak boleh sombong. Contoh yang lain, Nebukadnezar ini adalah puji Tuhan. Kalau Mister bayangkan Nebukadnezar ini adalah orang yang sombong yang diberi kesempatan untuk bertobat.
Ya, mungkin karena Tuhan tahu kalau dia diberi kesempatan dia akan bertobat. Tidak seperti Herodes. Nebukadnezar dalam Daniel 4 ayat 30 mengatakan, bukankah itu Babel yang besar, yang dengan kekuatan kuasaku untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Dan akhirnya apa? Dia menjadi dihukum oleh Tuhan, dia menjadi seperti binatang. Kalian lihat di gambarnya itu, ya, dia kumpul sama kerbau gitu ya. Terus apa? Makan rumput. Itu karena apa? Karena Tuhan menghukum dengan mengambil hikmatnya. Loh, semudah itu loh, Daddy. Semudah itu loh. Kalian bayangkan kalau kalian tiba-tiba, ya, waktu ulangan sudah belajar semua hafal, tiba-tiba sama Tuhan diambil, pluk, lalu semua itu lupa. Bisa nggak Tuhan lakukan? Bisa sekali. Dan itu yang terjadi dengan Nebukadnezar. Nebukadnezar menjadi seperti binatang, ya. Dan kemudian ketika bertobat, dia mengakui semua ini dari Tuhan. Dikatakan Daniel 4 ayat 36 sampai 37. Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari yang dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga yang segala perbuatannya adalah besar, benar, dan jalan-jalannya adalah adil, yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Nebukadnezar ini beruntung, tapi karena dia diberikan kesempatan, dan ketika dia melihat betapa dahsyatnya Tuhan, semudah itu Tuhan menghancurkan seseorang, dia bertobat, dia sadar Babel ini bukan karena dia bisa menang perang sana sini karena Tuhan berikan. Dia perang melawan Israel, dia menang. Kenapa? Karena Tuhan berikan. Tuhan memang sudah bilang, ya, bahwa Israel akan dihancurkan. Dan yang diberi kesempatan adalah Babel. Karena Israel berbuat dosa. Ya, jadi kita melihat akhirnya dari Raja Herodes tadi. Ya, ada hukuman yang diterima oleh Herodes. Dia mati dimakan cacing. Nah, ini kalau kita lihat ya, bagaimana mati dimakan cacing? Kalau ada cacing nempel di tubuh kita ya kita minggirkan tuh, biasa tuh. Nah, gitu kan ya. Ada berbagai macam tafsiran, ada seorang sejarawan Yahudi di dalam zaman itu, Josephus Flavius, yang mengatakan, menceritakan bahwa dia itu matinya karena sakit perut. Karena ada peradangan, karena ususnya mungkin waktu itu belum ya, ada cacingnya gitu ya. Ada cacingnya mungkin ya. Jadi cacingnya itu ada di dalam perutnya gitu ya. Jadi digerogoti gitu ya, akhirnya sampai lubang karena memang kenyataannya di dalam zaman sekarang pun bisa seperti itu ya, bisa terjadi ya. Dan kita lihat intinya dia adalah mati. Mati dimakan cacing. Ini adalah sesuatu yang real. Bagaimanapun caranya, dia adalah mati dimakan cacing. Dia ditampar. Bagi seorang raja ini adalah suatu kematian yang memalukan. Coba kalian bayangkan, raja itu seharusnya mati di medan pertempuran sebagai pemenang. Nah, ya, mati itu wah sebagai raja yang bijaksana yang hebat. Tapi ini tidak, dia mati karena dimakan cacing. Ini adalah suatu kerendahan yang diberikan Tuhan kepada hukuman yang merendahkan Herodes pada waktu itu. Matius 23 ayat yang ke-12 mengatakan, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yesaya 2:11 mengatakan, manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Ini yang Mister sebutkan. Ini hanyalah 2 ayat dari sekian banyak ayat-ayat tentang Tuhan membenci orang dusta, orang yang sombong. Tuhan membenci orang yang meninggikan dirinya dan akan merendahkan orang-orang yang meninggikan dirinya. Jadi adik-adik, kita masuk di dalam kesimpulannya. Kita belajar dari Herodes ini. Kita mau menjadi seperti apa yang dikehendaki Tuhan di dalam dunia ini.
Kita mau jadi garam dan terang dunia. Mari kita mau menunjukkan kebaikan, bukan kejahatan. Mari kita mau menunjukkan kasih Allah, bukan kejahatan, bukan dosa yang kita hasilkan di dalam hidup kita. Kita mau menjadi garam dan terang dunia. Kita mau berpengaruh positif. Kita tidak cuma memikirkan diri kita sendiri. Kita juga tidak memikirkan cuma apa yang aku mau, apa yang aku kehendaki. Tidak. Tapi kita memikirkan kehendak Allah. Kita mau memikirkan apa yang Tuhan mau di dalam dunia ini. Dan yang kedua, jangan sombong. Hormatilah Tuhan. Kalau kita bisa melakukan kehendak Tuhan, itu artinya kita bisa menghormati Tuhan. Artinya kita juga bisa tidak sombong. Artinya kita bisa tidak meninggikan diri karena kita tahu semua itu berasal dari Tuhan. Puji Tuhan adik-adik. Demikian sedikit renungan firman Tuhan dari kisah Raja Herodes. Kita tidak tidak mau melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Raja Herodes ini. Mari kita sama-sama duduk dan doa. Mari kita akan mengakhiri Bible Study for Kids pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau pada sore hari ini kami boleh kembali Tuhan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Dari Raja Herodes ini Tuhan. Tuhan Kau tolong supaya kami Tuhan dapat menyerapi apa yang sudah kami dengar. Supaya setiap firman ini dapat tertanam dan bertumbuh di dalam hidup kami. Supaya kami dapat boleh mencari kehendak-Mu lebih lagi. Melihat bahwa hidup kami bukan hanya hidup untuk diri kami sendiri. Tapi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Untuk kemuliaan-Mu. Untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga jauhkan setiap kami dari setiap kesombongan. Mungkin ada di antara kami yang cenderung untuk sombong, Engkau ingatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan di dalam sekolah mereka, di dalam keluarga mereka, di dalam kesehatan mereka, di dalam pergaulan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, adik-adik, sampai di sini Bible Study for Kids pada hari ini. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Bye-bye.